Kita, oleh kita, untuk masyarakat, menuju dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Saya Kosiani. Saya selaku Komandan Gas Rescue di Kota Surakarta. Mbak, Gas Rescue itu apa? Gas Rescue itu adalah kumpulan dari sebuah relawan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Alasan jenengan untuk mengumpulkan mungkin teman-teman atau warga menjadi relawan itu apa? Motivasinya? Motivasinya adalah untuk saat ini itu saya itu kan tinggalnya di lingkungan yang real estate ya, di Pasar Kliwon, di mana banyak anak-anak muda yang tidak terarah, bahkan putus sekolah dan tidak ada kegiatan yang bermanfaat. Awalnya dari itu, terus kemudian kita kumpulkan, terus kita ajari untuk kegiatan kemanusiaan. Awalnya sebuah misi untuk meningkatkan SDM di wilayah. Terus kemudian dengan berjalannya waktu, terus kami ada program kemanusiaan di mana yang saat ini masih berjalan, yaitu makan gratis setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 12 siang itu di posko kita. Kemudian kita ada juga bagi sayur di hari Sabtu pagi. Terus kemudian kalau untuk Gas Rescue itu kan kita penanganan juga untuk kebencanaan. Jadi kebencanaan di lingkungan kita itu yang biasa terjadi, misalnya ada kebakaran, terus kemudian banjir, terus kemudian ada tawon, terus kemudian ada juga kecelakaan pohon tumbang seperti itu. Dan anggota kami itu adalah hampir 80% itu anak-anak muda. Jadi anak-anak muda di mana rentan usianya dari 16 sampai paling tua yaitu 47 tahun. Terus kemudian teman-teman itu kita beri pengalaman juga, Mas. Jadi nggak hanya kita kalau ada kebencanaan kita hadir tapi tidak ada skill. Jadi misalnya kebakaran, kita juga bekerja sama dengan Damkar. Pernah ada 2 tim kami yang kita berikan pembelajaran ke Damkar. Jadi penanganan ketika kebakaran itu seperti apa. Terus kemudian dari bencana banjir itu apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat pada saat bencana. Misalnya nih pada banjir kemarin, pada saat ketika air sudah datang, terus teman-teman itu membantu mengevakuasi barang-barang yang mungkin bisa kita naikkan, atau ada juga ketika air sudah beranjak naik terus mengevakuasi lansia. Jadi kemarin itu kita juga mengevakuasi lansia yang sakit, itu kita evakuasi, kita pindah ke tempat saudara yang tidak banjir. Terus kemudian ada lagi pada saat tawon, misalnya kita kan ada komunitas relawan. Jadi relawan kami itu kita juga bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Misalnya kita tidak paham tentang tawon, anggota kami kita ajarkan untuk mengatasi tawon tersebut, misalnya seperti itu. Sudah berapa tahun? Kalau untuk Gas Rescue ini adalah tahun keempat kita berdiri, tapi sebelumnya saya riwayat untuk dari kami itu kita terbentuk dari Sibat Joyosuran. Jadi kami banyak anggota kami itu sekitar 50% dari warga Joyosuran Pasar Kliwon, karena komunitas kami ini adalah dari anak kecil semua awalnya. Sekarang alhamdulillah sudah dewasa Mas. Saat ini mereka sudah mulai aktif, itu sudah hampir ini tahun ke-8 kita di kemanusiaan. Tapi untuk umur Gas Rescue baru ini tahun ke-4. Kalau secara pribadi apa yang menjadi motivasi jenengan terjun di dunia kemanusiaan? Untuk motivasi diri saya, Mas. Jadi ketika kita menolong seseorang, kita merasa senyum mereka, atau pada saat kita menolong dia bisa terpenuhi atau bisa mengentaskan dari masalah mereka, itu adalah kebahagiaan kami, itu udah bayaran. Jadi kami dengan tulus ikhlas membantu mereka. Jadi kepuasan batin kita itu ketika
yang kita tolong bisa tertolong, seperti itu. Satu, yang kedua adalah saya memberi motivasi atau saya memberi contoh kepada anak-anak didik kami, di mana kita itu ketika berbagi tidak perlu menunggu kaya. Terus ketika kita itu berbagi, kita nggak perlu menunggu harus dioyak-oyak, semua dari dalam diri mereka masing-masing. Dan yakin kita bahwa ketika kita berbagi, kita menolong sesama, itu kita akan dimudahkan dalam segala hal, dalam pekerjaan, urusan, dan lain sebagainya. Dan itu asas manfaat yang sudah saya terima. Bahkan anak-anak didik kami, ketika kita berkegiatan di kemanusiaan, di situ kamu adalah mendapatkan, kita mencari berkah di dalamnya. Terus ketika kita keluar dari kegiatan ini, di luar kamu ada pekerjaan, itu akan diberi kemudahan di pekerjaannya. Seperti itu. Nah, alhamdulillahnya dari relawan kami saat ini, karena kami dari Gas Rescue itu ada punya satu ambulan, Mas. Jadi ambulan kami itu kami awalnya hanya berpikir seperti ini. Solo itu luar biasa. Solo itu masalah pendidikan sudah gratis. Masalah rumah yang rusak sudah ada program RTLH. Masalah kenteng yang digusur, disangoni, terus kembali diberi rumah, bahkan bersertifikat. Lah, kesehatan pun juga begitu, BPJS gratis. Lah, bagaimana kami sebagai relawan kemanusiaan itu untuk memberikan asas manfaat atau kita membantu program pemerintah, dengan catatan ternyata masyarakat itu rumah sakit gratis, tetapi menuju ke rumah sakit kan berbayar. Maka kami relawan ini dari Gas Rescue memberikan pelayanan gratis untuk antar jemput pasien yang kontrol ke rumah sakit. Jadi kalau ada yang stroke atau cuci darah seperti itu kan, untuk menuju ke rumah sakit naik Grab. Katakanlah naik Grab PP 25 kali 2 50.000. Kan bisa uang 50.000 buat masyarakat untuk kebutuhan yang lain. Nah, itulah yang bisa kami berikan pada masyarakat, dan alhamdulillah untuk saat ini pasien kami yang sudah terjadwal di jadwal Gas Rescue itu sudah banyak, dan kita sudah ada listnya semua. Misalnya nih kayak kemarin di hari Rabu dan Sabtu itu adalah layanan HD atau cuci darah terbanyak seminggu. Jadi kita bisa ke rumah sakit Kandang Sapi atau ke rumah sakit yang di sekitar Solo itu bisa sampai 9 kali kalau PP. Seperti itu. Jadi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat secara gratis. Harapannya untuk kami dari tim Gas Rescue, yang pertama adalah kami mohon doanya biar kami relawan sehat selalu. Terus kemudian harapannya ke depannya masyarakat bisa lebih banyak menerima manfaat dari kami relawan kemanusiaan. Terus kemudian masyarakat juga paham tentang kami relawan ini terbentuk itu memang dari dalam diri kami sendiri, dan masyarakat semoga terbantu dengan sedikit mungkin layanan yang baru kita berikan, karena kita melihat untuk saat ini Gas Rescue masih semuanya mandiri seperti itu. Jadi belum ada support full dari salah satu atau dari mana, belum seperti itu. Ada suka dukanya Mbak? Suka dukanya. Suka dukanya kadang orang kalau ditolong itu apa ya, dukanya. Jadi misalnya kita tolong nih, kadang Pak, bahwasanya ketika kita naik mobil ambulan itu kan harus di depan CO-nya itu loh Mas, jadi yang mengoperasikan apa kayak sirine dan lain sebagainya. Tapi masyarakat itu kadang pasien nggak berani naik ambulan Mas, jadi kita berikan di depan. Kadang kita ya agak susah, tapi nggak apa-apa. Tapi banyak sukanya sih sebetulnya. Jadi suka kami adalah ketika dia bisa kita hantar dengan tepat waktu pada saat kontrol, karena waktunya oyak-oyakan terus. Terus kemudian kadang ada masyarakat yang menganggap bahwa kami itu apa ya, misalnya nih tumpuk-tumpuk waktu, kadang nggak bisa menerima, bahkan piye toh Mbak kok telat dan sebagainya, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi alhamdulillah selama ini masyarakat bisa menerima dan banyak sukanya Mas, nggak ada dukanya sih sebetulnya. Paling ya agak ada masalah problem sedikit, tapi alhamdulillah bisa terkondisikan.